Berbagai spekulasi yang sempat kita bahas di episode sebelumnya mengenai series yang sedang hype dari MCU saat ini akhirnya terjawab. WandaVision yang tadinya menyimpan begitu banyak misteri di balik topeng plot humor yang disajikan kini semakin berada di jalur yang benar dan bahkan menjadi salah satu proyek terbaik untuk mengawali fase keempat MCU. Apa saja yang terjadi di episode ke-6 WandaVision ini? Are you ready? Universe, let's talk about it. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih kalau WandaVision sekarang sudah bisa kalian tonton di Disney Plus Hotstar, di mana di setiap hari Jumat akan rilis episode terbaru. Masih banyak yang bingung dan nggak tahu bagaimana cara berlangganan? Nggak usah bingung. Seperti membalik telapak tangan, sekarang kita sudah bisa melakukan pembayaran dan langganan Disney Plus Hotstar segampang itu dengan GoPay. Dan silakan nikmati penawaran terbaik yang bisa kita dapatkan tadi. Kita juga bisa menyaksikan sajian tayangan eksklusif film bioskop Indonesia dengan kualitas HD dan kualitas soundnya yang memanjakan telinga. Khusus untuk WandaVision ini sebaiknya kalian pilih media yang tepat untuk menyaksikannya karena akan sangat memuaskan dengan segala detail dan misterinya. GoPay sudah bisa digunakan untuk melakukan pembayaran berlangganan baik itu bulanan maupun per tahun. Saya sarankan sih untuk lebih hematnya langsung langganan per tahun aja. Jadi nggak perlu takut lupa memperpanjang langganan dan nggak ketinggalan film-film terbaik yang akan rilis tahun ini. Khususnya Marvel Cinematic Universe. Caranya juga nggak ribet. Setelah download apps-nya, kalian masuk ke bagian berlangganan, akan ada pilihan kalian mau membeli paket bulanan atau tahunan. Setelah itu klik continue. Nah, selanjutnya akan ada pilihan pembayaran e-wallet GoPay. Tinggal diklik, masukkan nomor handphone yang tersambung dengan GoPay kalian, lalu tinggal menunggu SMS OTP. Setelah itu masukkan GoPay PIN kalian dan udah deh. Sekarang kalian sudah bisa melakukan pembayaran dan siap menikmati beragam film di Disney Plus Hotstar. Silahkan klik tautan yang saya sediakan di kolom deskripsi di bawah untuk mendapatkan penawaran terbaik dari GoPay dan Disney Plus Hotstar. Oke, sekarang kita lanjut breakdown episode ke-6 WandaVision. Tapi sebelumnya seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan WandaVision episode ke-6 ini. But what's an Avenger? What? Why don't you know? Sama seperti di episode sebelumnya, di awal episode ini kembali menampilkan beberapa scene penting terlebih dahulu. Dari sejak sebelum intro Marvel saja kita sudah mendapatkan konfirmasi kalau Pietro Maximoff memang tidak di-recast seperti yang sudah diperbincangkan. Ada satu scene yang tidak pernah ditampilkan di episode sebelumnya yang justru diambil dari scene Avengers Age of Ultron. Dan itu adalah scene kematian Pietro Maximoff yang tertembak oleh Ultron setelah menyelamatkan Clint Barton dan seorang anak di Sokovia. Artinya Pietro yang kita lihat di ending episode kelima lalu adalah Pietro yang lain dan bisa saja dia adalah orang lain yang menyamar menjadi Pietro. Bagaimana membuktikannya? Silahkan tonton video breakdown episode kelima kita sebelumnya dan kali ini ada clue tambahan untuk memutuskan hal tersebut. Secara penampilan kita sudah tidak perlu memperdebatkannya lagi. Dia adalah Pietro yang di X-Men Universe dia dipanggil Peter. Sekarang kita bisa melihat lebih banyak conversation di antara saudara kembar emas ini. Untuk memulai investigasi, kita coba lihat flashback mereka. Di rumah sebelum bergabung dengan warga Westview untuk merayakan Halloween, Pietro sempat menceritakan kisah masa kecilnya bersama Wanda dalam suasana Halloween. Namun kisah tersebut tidak diingat oleh Wanda. Worse than the costumes Mom made us the year we got typhus. That's not exactly how I remember it. Sementara di acara Halloween, Wanda mencoba mengingat dengan bertanya kepada Pietro tentang seorang anak di panti asuhan tempat mereka dirawat yang selalu menjahili Pietro. Namun Pietro tidak menjawabnya. Pietro malah ngeles. Remember when we were at the orphanage after Mom and Dad died? What was the name? You're testing me. Berdasarkan ingatan mereka ini, maka bisa dikatakan kalau Pietro memang memiliki ingatan masa kecil yang berbeda dengan Wanda karena mereka memang beda universe. Meski scene yang ditampilkan ketika Wanda dan Pietro masih kecil adalah scene yang tidak pernah kita lihat di Project MCU maupun di Project X-Men Universe. Tapi perhatikan baik-baik, ini merupakan Easter egg halus untuk Black Widow dan Nick Fury, di mana Wanda kecil terlihat sebagai cosplay Black Widow sementara Pietro menjadi Nick Fury. Ada satu alasan kuat kenapa kita bisa bilang kalau dia memang Pietro dari universe lain. Di credit opening, seperti umumnya, mereka memperkenalkan kita karakter yang ada dalam realitas sitcom The Hex ini. Wanda, The Vision, Agnes, Billy, dan Tommy. Namun berbeda dengan Pietro, kita mendapati keterangan tambahan Pietro sebagai dirinya sendiri. Apakah ini adalah sebuah penegasan? Puncaknya adalah ketika Wanda menyadari aksen Pietro yang sangat jauh dari aksen Sokovia, sementara Pietro juga menyadari kalau aksen Wanda tidak dia kenali. What happened to your accent? What happened to yours?
Adegan ini bahkan terulang dan diperdengarkan di markas SWORD. Pietro bahkan mengungkap dirinya ditembak di jalan tanpa alasan. I got shot like a chump in the street for no reason at all, and next thing I know, I heard you calling. Padahal dia sebenarnya mengorbankan diri di Avengers Age of Ultron. Dan ya, dia adalah Pietro Maximoff. Pietro juga secara langsung menjelaskan kalau dia memiliki kromosom XY. I got the old XY chromosome. Uncle Pete to the rescue, huh? Benar, ini adalah anggukan untuk ilmu biologis mengenai gender. Sorry kalau keliru ya. Tapi rasanya aneh ketika Pietro memilih kalimat yang terlalu ilmiah seperti itu. Apakah yang dia maksud sebenarnya adalah gen X dalam dirinya? Konfirmasi mutankah ini? Atau konfirmasi X-Men Universe canon dengan MCU? Berbicara mengenai opening credit, kita kembali menemukan sebuah penghormatan untuk sitcom Malcolm in the Middle, series yang berlangsung di tahun 2000-an. Sementara jangan acuhkan lirik lagu opening yang menyimpan petunjuk mengenai series ini, yang salah satu bait liriknya berkata, suatu hari ini semua akan membingungkan, lalu mudah datang dan mudah pergi. Ingat kedatangan Pietro yang tiba-tiba masih belum bisa dijelaskan dan menyimpan misteri. Bahkan sampai sekarang belum ada penjelasan akurat bagaimana Wanda bisa menghidupkan jasad Vision yang sudah dipreteli oleh SWORD. Lalu kelahiran Billy dan Tommy yang begitu cepat. Lirik selanjutnya, tapi kalau semua itu ilusi, duduk saja dan nikmati. Di episode keempat, Perimeter SWORD di luar Westview melihat realitas sitkom tersebut hanya seperti pertunjukan TV biasa dan semuanya dianggap tidak nyata. Namun Monica Rambeau yang pernah tersedot ke dalamnya malah merasakan jika semua hal yang ada dalam Westview sangat realistik. It's not an illusion. Wanda is rewriting reality. Everything might look fake in the TV, but everything in there is real. Ada yang menarik di episode kali ini. Kita bisa melihat The Twins memiliki keistimewaan yang sama dengan Deadpool, yaitu breaking the fourth wall. Tell me they got that in slow motion. Apa artinya? Ingat, The Hex ini memancarkan gelombang siaran yang masih menjadi misteri siapa pelakunya. Jadi sebenarnya Billy dan Tommy tidak sedang berkomunikasi dengan kita para penontonnya, melainkan mereka punya audiens mereka sendiri, yaitu orang-orang yang berada di luar Westview. Sebenarnya ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dari dalam dan luar The Hex. Di episode sebelumnya kita hanya bisa melihat Jimmy Woo dan Monica Rambeau yang mencoba berkomunikasi dengan Wanda di dalam realitasnya, yang mana itu adalah komunikasi satu arah menuju ke Westview. Dan sekarang kita bisa melihat cara Westview berkomunikasi dengan audiens mereka di luar Westview, yaitu breaking the fourth wall. Sebenarnya keistimewaan ini memunculkan kecurigaan. Jangan-jangan Billy dan Tommy sedang berkomunikasi dengan seseorang yang berada di luar Westview dengan berusaha memberitahu perkembangan Wanda dan Vision, bahkan Pietro atau salah satu di antara mereka. Di episode ini kita juga akhirnya melihat kekuatan Tommy dan Billy. Namun kita masih belum mendapatkan nama alter ego mereka seperti dalam komik, yaitu Weekend dan Speed. Ada sebuah note yang penting di sini. Unleash Hell Demon Spawn! Mereka menyebutnya anak-anak iblis atau benih iblis. Tentu saja ini merupakan petunjuk mengenai Mephisto. Dalam komik, Billy dan Tommy alias Weekend dan Speed memang lahir dari Hex Magic Power Wanda dengan menggunakan pecahan energi dari Mephisto yang digunakan untuk memberikan mereka kehidupan. Di episode ini kita juga diajak bernostalgia dengan kostum Halloween yang mereka gunakan. Wanda dengan kostum Scarlet Witch komik klasiknya di era tahun 60-an dengan menyebutnya sebagai kostum Sokovian Fortune Teller atau peramal Sokovia. Kostum Vision tentu saja juga dibuat seperti komik klasik Vision pada tahun 60-an yang dia sebut sebagai Mexican Wrestler atau pegulat Meksiko. Sementara Billy menggunakan outfit Weekend seperti dalam komik dan Tommy malah mengikuti kostum Quicksilver sama seperti di dalam komiknya. Emang mirip sih, callback yang bagus untuk para penggemar komik. Sementara Agnes menggunakan kostum ala penyihir. Kalau semua karakter utama series ini menggunakan kostum komiknya, maka kostum yang digunakan oleh Agnes semakin menegaskan kalau dia memang Agatha Harkness. Selain mereka, Herb juga berdandan ala Frankenstein, seperti dalam komik yang pertama kali debut di komik Marvel Menace isu nomor 7 yang dirilis pada tahun 1953. Tapi ada yang aneh ketika Herb bertanya kepada Wanda, Is there something I can do for you, Wanda? Do you want something changed? menegaskan kalau Herb sebenarnya sadar dan tahu betul kalau Wanda lah yang mengatur semua realitas ini. Kesadaran Herb ini sudah pernah kita lihat di episode ketiga ketika dia hendak membocorkan rahasia tentang Geraldine yang merupakan penyusup dan ketahuan kalau dia ternyata adalah agen SWORD, yaitu Monica Rambeau. Kita beralih ke Vision. Dalam episode ini, Vision menindaklanjuti apa yang terjadi di ending episode sebelumnya. Pertemuan pertamanya dengan Pietro yang sangat asing untuk dia berlanjut setelah takjub melihat kakak Wanda itu bisa menjadi begitu akrab dengan The Twins. Bukti keakraban Pietro dengan si kembar bisa terlihat di opening credit. Di kulkas terdapat gambar hasil tangan si kembar yang memperlihatkan Wanda dan Pietro yang saling berpegangan tangan dengan Tommy dan Billy. Mereka berempat memang kembar. Sementara kita juga bisa melihat ada Sparky yang sayangnya sudah harus tewas
Avengers di episode sebelumnya, dan di samping kiri point of view kita ada sosok misterius yang sedang berpose mengikuti mereka. Pertanyaannya, kenapa tidak ada Vision? Apakah ada hubungannya dengan yang di sebelah kiri ini? Sementara Vision yang di episode sebelumnya penasaran kenapa tidak ada satupun anak-anak di Westview, akhirnya mendapati mereka yang keluar dari rumah merayakan Halloween. Dia juga masih penasaran dengan apa yang ada di luar Westview. Di sini Vision mencoba mendiscover hal tersebut dan menemukan keanehan, di mana dia melihat warga yang bertingkah aneh bahkan sambil menitikan air mata. Tentu saja ini semakin membuat Vision curiga setelah sebelumnya dia mengembalikan kesadaran Norm yang ternyata memang sedang minta tolong karena merasa kesakitan. Penelusurannya berlanjut ke pinggiran Westview, di mana di sini lebih parah lagi. Penduduk malah tidak ada yang bergerak dan cenderung membeku jika melihat suhu udara yang dingin yang terlihat jelas ketika Vision berbicara dengan nafasnya yang beruap. Petunjuk yang paling penting ketika Vision menemukan Agnes yang berada di Alice Avenue di mobil yang berpura-pura tidak bisa bergerak. Vision kembali menggunakan kemampuannya untuk menyadarkan Agnes sama seperti yang dia lakukan terhadap Norm. Agnes rupanya tahu kalau Vision adalah salah satu Avengers yang sudah mati, tapi mengejutkan Vision malah tidak tahu apa itu Avengers. Seperti kecurigaan kita sebelumnya, Vision di sini memang sudah bukan Vision yang terakhir kali kita lihat di Avengers Infinity War. Dia bisa saja menggunakan pola otak orang lain atau mungkin sistem komputasi atau AI yang lain, bukan lagi Jarvis. Tapi saya lebih percaya kalau dia menggunakan pola otak Wonder Man. By the way, dalam salah satu materi promo WandaVision, ternyata memang ada petunjuk mengenai Wonder Man loh. Satu pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Agnes di Alice Avenue? Nanti akan coba kita jawab. Perhatikan juga ketika Vision berusaha keluar dari The Hex, dia kesakitan melawan energi Hex yang berusaha menyedotnya masuk, sampai dia pun berlutut. Ini adalah callback ke adegan ketika Wanda berusaha menghancurkan Mind Stone di kepalanya di Avengers Infinity War. Kali ini kita keluar ke perimeter Sword. Setelah sebelumnya mereka sempat terlibat konfrontasi hebat dengan Wanda. Masih ingat dengan drone yang digunakan yang ternyata merupakan drone bersenjata yang menyerang Wanda dan anak-anaknya. Drone ini rupanya milik Stark Industries. Masih menjadi pertanyaan bagaimana Hayward bisa mendapatkan otoritas atau akses ke teknologi Tony Stark tersebut. Di film terakhir MCU fase ketiga, di Spider-Man Far From Home, hanya Happy Hogan yang memiliki akses terhadap warisan teknologi Tony Stark, dan Talos yang entah bagaimana caranya bisa mendapatkan Edith, lalu diserahkan kepada Peter Parker, sementara Quentin Beck berhasil mencurinya. Berikutnya kita ngomongin tentang Monica. Ketika melanjutkan perdebatan yang terjadi dengan Hayward, kita kembali melihat reaksi Monica terhadap pengetahuan Hayward tentang sejarah Monica dengan Carol Danvers, sambil menyinggung masalah Monica Rambeau yang menjadi korban snap Thanos serta ketidakpantasannya berada di Sword. Sepertinya memang ada yang terjadi antara Monica, Maria Rambeau, dan Carol Danvers. Sebelumnya kita mencurigai kalau Monica ini sebenarnya sudah mendapatkan kekuatan setelah terlempar keluar dari The Hex dan melewati boundaries atau pembatas realitas. Ternyata memang benar, setelah Darcy Lewis berhasil membajak file rahasia Taylor Hayward setelah mereka diusir keluar dan dipecat dari Sword, The Hex ternyata menyusun ulang genetika Monica hingga ke tingkat molekul, yang menjadi alasan kenapa hasil scan Monica tidak menampakkan hasil apapun. Hal tersebut terjadi setelah Monica 2 kali melewati boundaries, yaitu ketika masuk dan ketika terhempas keluar oleh kekuatan Wanda. Jika dihubungkan dengan si MBR, maka kemungkinan ini memang bisa terjadi. Atau jangan-jangan terjadi anomali yang berbeda di setiap individu yang berada dalam Hex, hingga membuat mereka malah berubah menjadi mutant. Salah satu yang menarik adalah Hayward. Sejak awal kemunculannya di episode keempat, saya memang tidak begitu percaya kalau dia adalah karakter protagonis dengan sejumlah bukti dan backstory yang berhubungan dengannya. Dan di sini akhirnya terkonfirmasi kalau Hayward memang memiliki misi sendiri, yang bahkan tega mengusir rekannya Monica, Jimmy Woo, dan juga Darcy Lewis. Apalagi dia merasa tersinggung ketika Darcy Lewis mengejeknya. Hey, there he is. The guy who almost got murdered by his own murder squad. By the way, alasan Wanda untuk mempengaruhi para prajurit Sword untuk mengarahkan bidikan senapannya ke arah atasannya itu daripada Monica Rambeau sebenarnya karena Wanda memang curiga kepada Hayward. Apalagi dia entah bagaimana caranya bisa punya otoritas dan akses mengambil jasad Vision hingga berusaha memperbaiki atau bahkan mungkin mengubahnya untuk menjadi senjata rahasia mereka. Kecurigaan kita kepada Hayward berlanjut di episode kelima ketika Norm mendapatkan email rahasia dari Sword yang dibaca berbarengan oleh semua karyawan tempat Vision bekerja. Email tersebut bahkan meminta petunjuk dari sana. Sword meminta petunjuk dari orang dalam The Hex. Lantas kenapa harus ke kantor Vision? Mencurigakan bukan? Ini bahkan menjadi satu-satunya cara komunikasi dari luar Westview yang berhasil menembus The Hex setelah Jimmy Woo dan Darcy Lewis gagal melakukannya. Rupanya Hayward juga tahu cara menembus boundaries namun merahasiakannya. Dan ya, memang benar, Hayward memiliki misi rahasia tersendiri untuk melacak Vision yang tubuhnya berbahan vibranium. Apakah
Apakah Hayward punya misi rahasia untuk membangkitkan kembali Ultron dengan menggunakan jasad Vision? Dan apakah mungkin Hayward lah yang memanipulasi Wanda untuk membuat realitasnya dengan berbagai pola heksagonal yang berada di dalamnya? Setelah di kantornya juga ternyata terdapat pola heksagonal dari susunan frame yang terdapat di dinding. Apakah dia villain sesungguhnya? Darcy Lewis menjadi salah satu karakter favorit yang didevelop dengan sangat baik dalam series ini. Dia kembali menjadi kunci setelah berhasil meretas data konfidensial Hayward dan menemukan banyak keanehan. Dialah yang menemukan medical record Monica yang dirahasiakan, serta sebuah dokumen rahasia mengenai katarak mata Hayward yang langsung dikirimkan ke email Jimmy Woo. Kita akan tahu lebih jauh lagi mengenai rahasia Hayward ini di episode mendatang. Soalnya Darcy Lewis pada akhirnya menjadi korban perluasan jangkauan The Hex yang dilakukan oleh Wanda. Seperti biasa, ada jeda iklan untuk series ini. Di episode ke-6 untuk minggu ini menampilkan produk yogurt yang disebut dengan Yo Magic. Masih belum jelas apa artinya di balik iklan ini, tapi sepertinya implikasinya adalah bahwa sihir itu berbahaya, bahkan fatal. Ini secara khusus menarik karena kekuatan Wanda di MCU sebenarnya bukan kekuatan sihir, melainkan telekinesis, yang mana kekuatan tersebut berasal dari eksperimen Hydra dengan menggunakan Mind Stone. Kita bahkan mendapatkan representasi Mind Stone sendiri dalam jeda iklan ini. Dan lagi-lagi kita memang mendapatkan referensi Hydra kembali ketika bocah ini membusuk hingga menyisakan tulang yang tampilannya mengingatkan kita kepada Red Skull yang menjaga Soul Stone di Vormir. Jadi dalam satu iklan ini kita langsung mendapatkan dua referensi Infinity Stone sekaligus. Kita juga menemukan beberapa Easter eggs. Yang pertama kembali merupakan referensi yang mengarah ke komik House of M yang terlihat di tato tangan Pietro yang bertuliskan HOM, atau bisa saja itu merupakan tulisan dari MOM, Multiverse of Madness. Lalu film yang diputar di bioskop menunjukkan The Incredibles dan The Parent Trap. Kedua film ini dirilisnya tidak secara bersamaan di tahun yang sama. Jadi secara teknis Pixar itu sebenarnya ada di MCU. The Incredibles berkisah tentang keluarga superhero, sementara The Parent Trap bercerita tentang sepasang saudara kembar yang telah lama hilang dan bersatu kembali. The Incredibles juga punya sesuatu tentang Marvel, di mana mereka semua selalu diidentikan dengan Fantastic Four, serta pengisi suara Frozone adalah Samuel L. Jackson alias Nick Fury. Sementara referensi ke film Top Gun bisa kita dengar dari sebutan Need for Speed. I feel the need for speed. Ow! I feel the need for speed. Ow! Kick-Ass, serta Kick-Ass yang merupakan film yang kebetulan juga dibintangi oleh Evan Peters dan Aaron Taylor Johnson. Keduanya memainkan karakter Quicksilver alias Pietro Maximoff di MCU sekarang ini. Di ending kita melihat para agen SWORD termasuk Darcy Lewis tersedot ke dalam Hex dan akhirnya menerima akibat dari warping reality lalu berubah menjadi badut. Apakah itu adalah sebuah jawaban atas lelucon Darcy Lewis di episode keempat yang mengatakan bahwa mobil SWORD yang ditumpanginya sebagai mobil badut? We got the full clown car. Selama flashback, Billy dan Tommy diperlihatkan memainkan Dance Dance Revolution yang juga dirilis untuk konsol rumahan pada tahun 1999. Di kamar mereka, di bagian sebelah kanan juga terdapat Dogpool, boneka anjing yang diwarnai dengan gaya Deadpool. Lalu di antara nama-nama orang yang di drop down ketika Darcy berniat untuk mengirimkan email ke Jimmy Woo, terdapat nama James Gatz yang merupakan salah satu kru yang bekerja untuk pasca produksi di Marvel Studios. Lalu ada James Alexander, juga merupakan produser efek visual di WandaVision. Kita juga mendapatkan sebuah pengulangan Easter egg di mana Vision menyinggung masalah kloset yang menjadi tempat pakaiannya. Kembali ke episode pertama, Mr. Hart bertanya mengenai skeleton di kloset Vision. Those skeletons in your closet, eh, Vision? Yang kemudian terlihat juga di episode kedua di opening theme yang menampilkan begitu banyak tulang di bagian bawah kamar Vision. Nah, sekarang apa yang sebenarnya terjadi di ending film ini? Vision semakin penasaran setelah bertemu dengan Agnes di pinggiran Westview. Dia akhirnya terus berjalan menembus boundaries yang rupanya terdeteksi oleh Hayward dan Darcy. Tadinya kita beranggapan kalau Vision bisa keluar dengan mudah dari The Hex dan menjadi Vision yang benar-benar hidup di realitas utama. Namun ternyata The Hex tidak mengizinkannya keluar. The Hex dengan jelas menyedot tubuhnya hingga membuat Vision malah menjadi tersiksa. Sementara Hayward bersiap untuk menyambutnya keluar dari The Hex. Namun keinginannya tersebut harus ditunda. Oh iya, dari reaksinya, Hayward seolah senang ketika Vision berusaha keluar dari The Hex, yang menyiratkan dugaan jangan-jangan Hayward memang
terlibat dalam manipulasi untuk membuat Vision kabur dari The Hex ini. Dugaan tersebut semakin kuat setelah Agnes kedapatan berada di tepian Westview namun hanya ada dia sendiri. Pertanyaan sebelumnya, apa yang dia lakukan? Nah, apakah Agnes memang sengaja memancing Vision untuk keluar dari Westview dan terlibat kerjasama rahasia dengan Hayward? Sebuah detail penting lainnya, Billy ternyata memiliki pendengaran yang tajam. Setidaknya terlihat seperti itu ketika dia bisa mendengarkan jeritan kesakitan Vision dan bahkan dia bisa mendengarkan suara Hayward. Hanya saja masalahnya, Billy sebenarnya tidak memiliki pendengaran setajam itu dari sumber aslinya. Maka ada satu hal yang dapat menjelaskan ini. Billy bisa terhubung dengan Vision karena mereka sebenarnya bisa hidup akibat manipulasi kekuatan misterius yang kita curigai berasal dari Mephisto. Namun anehnya, Billy juga dengan sangat jelas bisa mendengarkan suara Hayward. He really does want out, doesn't he? He really does want out, doesn't he? Siapa sebenarnya Hayward ini? Yang tidak kalah penting adalah Wanda kembali melihat wujud zombie di diri Pietro. Setelah sebelumnya dia melihat hal yang sama di Vision, Wanda bisa melihat hal tersebut di situasi yang hampir sama, yaitu ketika dia teringat masa lalunya. Di episode ini, Pietro berusaha mendorong Wanda untuk menceritakan apa yang sebenarnya dia lakukan terhadap The Hex, di mana Pietro tahu kalau dia memainkan perannya sebagai Pietro di sini. Lalu Wanda mengingat kembali masa kesendiriannya, sama persis ketika Geraldine alias Monica Rambeau mengungkap masa lalu Pietro yang tewas dibunuh oleh Ultron. Sekarang kita beralih ke scene paling penting di episode ini, yaitu The Hex. Akhirnya Wanda menyadari jika Vision berusaha keluar dari Westview, hingga dia pun memutuskan untuk memperluas radius The Hex agar Vision bisa kembali. Perhatikan baik-baik ketika Vision keluar, Infinity Stone atau Mind Stone yang ada di dahinya benar-benar real, nyata. Hanya saja The Hex tidak mengizinkannya keluar. Ini sekaligus mengkonfirmasi kalau Mind Stone memang bisa kembali ketika Wanda menggunakan kekuatannya untuk mereform sumber kekuatannya ini. Sementara perhatikan pose Vision ketika berlutut kesakitan. Ini adalah pose yang sama dengan cover komik yang menceritakan perang Kree dan Skrull, di mana dalam arc inilah pertama kalinya Wanda dan Vision saling jatuh cinta. Sementara lagi-lagi Pietro dengan usilnya mengganggu Billy dengan menyebut ayahnya tidak bisa mati 2 kali. Jelas sekali kalau Pietro memang punya pengetahuan mengenai kejadian di Earth 199999, tapi tidak mendalaminya, atau dia memang benar dimanfaatkan untuk memanipulasi Wanda. Lantas bagaimana dengan nasib Darcy Lewis yang harus ikut terjebak ke dalam realitas? Menarik untuk menyaksikan minggu depan. Nah, biar nggak ketinggalan serunya nonton series WandaVision ini, mending ikutan nonton di salah satu layanan platform streaming terbaik, Disney Plus Hotstar. Kalian nggak bakalan rugi berlangganan dengan harga yang relatif terjangkau, tapi benefitnya sangat memuaskan. Ada banyak film terbaik dari Marvel dan Disney yang bisa kita tonton dengan kualitas terbaik dan subtitle terbaik juga, dan bahkan sudah tersedia dubbing bahasa Indonesia yang bikin kalian nggak perlu lagi terpecah konsentrasinya untuk menonton setiap tayangan. Untuk series, setelah WandaVision nanti kita juga akan menyaksikan The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Ms. Marvel, She-Hulk, dan juga The Moon Knight, serta berbagai proyek MCU lainnya yang sudah tersedia di Disney Plus Hotstar. Kalau nggak mau ketinggalan film-film bagus yang akan rilis tahun ini, terutama MCU yang lagi menggila dengan sejumlah seriesnya, silakan berlangganan Disney Plus Hotstar dengan melakukan pembayaran via GoPay. Kalau pengen hemat, ya berlangganan langsung 1 tahun aja biar nggak ketinggalan satu episode pun dari WandaVision ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.